Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama dengan saya Priska Oktaviana dengan NIM 72114111008 dari Rombel Akuntansi B 2019. Ingin sedikit menyampaikan tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, proyek ini akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan editor teks Notepad yang akan disimpan dalam bentuk HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh akan menampilkan informasi kepada pelanggan potensial mengenai universitas visa, lokasi, dan jenis-jenis visa yang ditawarkan, serta beberapa fitur yang digunakan. Teknik dalam membuat web. Yang pertama ada HTML, yaitu Hypertext Markup Language adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Kemudian ada head, yaitu digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Ada body, digunakan untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di website. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan sebagainya. Selanjutnya ada tr, yaitu perintah untuk membuat baris, td, membuat kolom pada tabel, I, untuk memiringkan huruf atau italic, U, menggaris bawahi huruf atau underline, table, untuk membuat tabel pada halaman web, P atau paragraf, kemudian PR, yaitu perintah untuk memasukkan satu baris kosong tambahan, UI, perintah untuk membuat daftar tidak beraturan, II atau double I itu perintah untuk membuat daftar, tempat di dalam dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sistem hyperlink, dan OI yaitu perintah untuk membuat daftar berurutan. Nah, selanjutnya ada cara membuat dokumen. Yang pertama kita klik start, kemudian kita klik dua kali pada program Notepad. Kemudian klik baris 1 hingga 5. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML dan /HTML. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Baris 1-5 menentukan judul web, yaitu Universitas Visa, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris ke-6 menentukan tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Ini. Pada baris ke-7 memulai paragraf yang dimulai dengan perintah atau P yang akan disejajarkan di bagian tengah. Baris 8 memperbesar ukuran huruf. Yang pertama memilih 3 opsi menurun pada menu drop down. Yang kedua dapat juga mengubah warna Universitas Visa menjadi merah. Baris 10 dan 11 mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal, yaitu pada baris 10, dan perataan paragraf awal pada baris 11. Nah, ini. Baris 12 menggunakan perintah line break atau BR untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Baris 13 membuat daftar yang tidak beraturan dan memberinya judul location. Kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah EI. Baris 17 dapat dilihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode. Pada baris 18 memulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, small, medium, large dalam huruf miring. Pada tabel 18, jika perintah bertuliskan table border sama dengan 1, pembatas tipis akan dihasilkan. Jadi table border sama dengan 10, pembatas tebal akan dihasilkan. Baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan TD,
seperti yang ditunjukkan baris 20. Judul pada baris 20 berformat huruf miring, perintah I, dan /I di sekeliling kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Kemudian, TR pada baris 19 adalah perintah untuk memulai baris baru. Untuk perintah /TR pada baris 42 itu akan menonaktifkan memulai baris baru. Perintah /table pada baris 43 itu akan menonaktifkan memulai tabel baru. Gambar dari halaman web bukan dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari psamen.gif dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. IMG adalah singkatan untuk image dan src adalah singkatan untuk source file atau file sumber yang berisikan gambar tersebut. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Dan kemudian baris 45 memberitahukan HTML untuk menggunakan file psamen.gif tanpa pembatas, dengan kata lain border sama dengan all. Lalu pada baris 46 menonaktifkan peralatan paragraf sehingga peralatan akan dikembalikan seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan Why Order From Us ditunjukkan pada baris 47 hingga 51. Baris ini dimulai dengan OI Why Order From Us sebagai judul daftar, sedangkan yang berurutan atau yang dikodekan dengan OI. Selanjutnya yaitu link. Ada dua link, yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web, dan pada baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Seperti ini. 3 jenis link pada situs ini, 1 ke halaman web lain, 1 ke program email, dan 1 ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang pertama pada baris 53 sebagai contoh mail to johndoe@company.com, tapi Anda harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Kemudian segmen mail to memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan johndoe@company sebagai alamat penerima email. Frase kontak us adalah satu-satunya hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web. Perintah atau perintah anchor tetap tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah anchor dengan /a, atau sisa halaman web juga akan terhubung dengan program email. Hyperlink yang kedua pada baris 56 adalah situs perspektif. Contohnya itu seperti ini. Dan jangan lupa untuk memakai http:// Jika meninggalkan http:// tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Pada baris 59 membuat hyperlink dengan poin referensi top of page. Karakter hashtag pada hyperlink #top_of_page memberitahu browser web pada titik hyperlink berada di halaman web. Dua baris terakhir berisikan perintah atau /body dan /html. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Nah, kita sampai hingga tahap cara menyimpan. Simpan dokumen tersebut dengan file HTML. Klik file lalu save as. Selanjutnya, masukkan nama file seperti universitaspisa.htm. Kemudian jenis file yang dipilih dengan kata lain save as type. Harus all files dengan mengelola unseen. Jika tidak memilih all files sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja.
Di saat menyimpan file, jangan lupa menempatkan file HTML tersebut di folder awal agar gambar dapat terlihat. Kemudian, cara melihat halaman web. Buka folder tempat di mana HTML disimpan, kemudian klik 2 kali file HTML. Nah, apa sih kelemahan dan kelebihannya? Kelemahannya yaitu membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Keuntungannya itu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.